Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kalau kalian pergi ke kebun binatang, pasti hewan satu ini cukup mencuri perhatian kan? Yap, dia adalah kuda Nil guys. Ternyata hewan berbobot besar ini memiliki beberapa hal yang tidak kita kira sebelumnya loh. Berikut ini ada beberapa fakta tentang kuda Nil yang mungkin belum pernah kalian dengar. Air adalah tempat yang paling disukai kuda Nil. Maka dari itu, berendam menjadi aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan oleh binatang satu ini. Kuda Nil mampu untuk berendam di air selama 16 jam dalam sehari. Ini artinya lebih dari setengah hari, kuda Nil sanggup berlama-lama di air guys. Maka tak jarang jika kuda Nil dianggap sebagai hewan anteng yang hobinya bermalas-malasan di air. Namun fakta tersebut tidak dapat menutupi kenyataan bahwa ternyata kuda Nil adalah pembunuh. Dari cuitan Kenya Wildlife Service @KWS Kenya, diketahui seorang turis Taiwan yang sedang berlibur di Kenya pada Agustus 2018 lalu dikabarkan meninggal karena gigitan kuda Nil, yaitu Chang Min Huang berusia 66 tahun. Ia mencoba mengambil foto kuda Nil di pinggir danau Naivasha dari dekat. Chang digigit di bagian dada dan tidak berhasil diselamatkan. Ia meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit guys. Kejadian itu merupakan peristiwa ke-6 orang yang tewas karena serangan kuda Nil di daerah itu sepanjang tahun 2018. Walaupun gigi kuda Nil jumlahnya hanya beberapa, namun hal penting untuk kalian ketahui bahwa kuda Nil adalah hewan agresif dengan gigi-gigi tajam dan rahangnya yang dapat melebar hingga sebesar 150 derajat. Mungkin kita juga lebih sering melihat kuda Nil yang pasif, padahal hewan ini tercatat merupakan hewan yang suka melakukan agresi dan terlibat dalam pertempuran brutal. Mereka bisa mematahkan dan menggigit lawan dengan gigi tajamnya. Kuda Nil adalah mamalia dengan gigitan terkuat. Kekuatan gigi sang kuda Nil mencapai 1825 PSI, sehingga menempatkannya menjadi hewan dengan gigitan terkuat kedua setelah buaya air asin. Mulut besar kuda Nil berisi gigi seri. Kuda Nil juga biasa mengasah gigi mereka. Gigi yang besar biasa digunakan untuk bertarung dan berlindung dari lawan. Kuda Nil juga ternyata bukanlah hewan yang murni herbivora loh. Hai, agemasu. Beberapa studi menemukan bahwa mereka juga memakan hewan lain seperti impala, kuda, hingga kerbau. Dikenal pemalas dan punya badan besar, hingga menyandang gelar sebagai mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih, sepertinya mustahil bagi kuda Nil untuk bisa berlari kencang ya. Namun kenyataannya tidak demikian. Meski bobotnya yang besar, sebenarnya mereka mampu bergerak dengan cepat dan berlari kencang lalu menyerang manusia. Walaupun memiliki kaki yang pendek dan bobotnya sangat berat, ternyata kuda Nil mampu berlari dengan kecepatan mencapai 30 km per jam dalam jarak pendek. Kuda Nil tergolong hewan yang sangat agresif dan tidak dapat diprediksi. Hewan ini mampu menyerang manusia. Kuda Nil bisa berbahaya bagi manusia jika merasa terancam. Di Afrika, lebih banyak orang meninggal akibat diserang kuda Nil daripada akibat serangan hewan berukuran besar lainnya. Dengan kemampuan larinya yang cepat, tentu tidak mengherankan jika kuda Nil mampu menyerang manusia lalu membunuhnya. Apakah hewan yang paling berbahaya di Afrika? Ayo, mungkin kalian akan mengira bahwa cheetah yang merupakan hewan paling berbahaya di benua safari tersebut karena keganasan dan kecepatannya. Atau mungkin beberapa karnivora lainnya seperti harimau dan singa. Namun, tahukah kalian guys, kalau ternyata hewan yang paling berbahaya di Afrika adalah kuda Nil? Dalam laporan BBC di tahun 2015, ternyata Sidoski dijuluki sebagai hewan paling berbahaya di Afrika dan bertanggung jawab atas lebih banyak kematian dibandingkan singa. Setidaknya, 500 orang di Afrika dilaporkan meninggal karena kuda Nil setiap tahunnya. Selain tubuhnya yang besar, kuda Nil memiliki cara bertahan hidup lain yang akan dilakukan jika mereka benar-benar merasa terancam.
kuda Nil jantan sangat teritorial dan akan segera aktif mempertahankan bagian sungai atau danau mereka dari para penyusup. Sedangkan betina akan menyerang hewan apapun yang ada di antara mereka dan keturunan mereka. Kuda Nil paling agresif saat musim kering, musim kemarau, dan persediaan makanan menipis. Kuda Nil memang menyimpan banyak keganjilan ya guys. Mulai dari hewan yang dikategorikan pemalas, ternyata dia sangat agresif. Lalu dengan bobotnya yang besar dan kakinya yang pendek, ternyata dia bisa berlari dengan kencang. Selain itu, kuda Nil yang terlihat tenang dan pendiam, ternyata memiliki kekuatan suara yang luar biasa menggelegar. Sidoski ini memang dikenal sebagai hewan dengan suara paling liar dari semak Afrika. Kuda Nil mendengus, mengerang, menggeram, dan mengeluarkan suara mengi yang keras. Simfoni suara dari kuda Nil bisa sangat keras karena sekelompok besar kuda Nil membunyikan suaranya secara serempak. Ini dapat mencapai tingkat kenyaringan hingga 115 desibel, dan kita dapat mendengarnya dari jarak sekitar 1 mil. Meskipun beberapa suara kuda Nil mungkin terdengar sangat keras, tetapi sebagian dari komunikasi mereka ada yang berlangsung pada frekuensi yang sangat rendah, disebut infrasonik. Suara-suara itu begitu dalam guys, sehingga berada di bawah jangkauan pendengaran manusia. Dilihat dari tubuhnya yang gemuk, kemungkinan besar kita berpikir bahwa kuda Nil memiliki nafsu makan yang besar seperti gajah. Terlebih lagi belakangan kita ketahui bahwa kuda Nil sering menyerang manusia atau hewan lain yang berada di sungai atau danau tempatnya berdiam diri. Namun ternyata apa yang mereka lakukan pada hewan-hewan tersebut bukan untuk memangsanya, melainkan merupakan bentuk pertahanan kuda Nil terhadap habitatnya. Meski ganas dan bisa membunuh manusia, ternyata nafsu makan kuda Nil ini relatif kecil jika dibanding dengan besar tubuhnya. Kuda Nil jantan berbobot 1.600 hingga 3.200 kg, sementara betina 650 hingga 2.350 kg. Dengan bobot sebesar itu, faktanya mereka hanya makan 1 hingga 1,5% dari berat badan mereka setiap hari. Ada hal lain tentang kuda Nil yang membuat tercengang, yaitu mereka bahkan mampu bertahan tanpa makan selama 3 minggu guys. Hal tersebut karena kuda Nil memiliki saluran pencernaan yang panjang sehingga mengurangi kecepatan pencernaan untuk mencerna makanan. Cara hewan dalam mempertahankan hidupnya memang berbeda-beda ya. Seperti halnya hewan-hewan buas, mereka memiliki sifat seperti itu tentu bukan tanpa alasan. Hal tersebut merupakan cara mereka dalam melangsungkan kehidupannya agar tetap bertahan. Salah satunya adalah kuda Nil guys. Ternyata nih, kuda Nil dikenal memiliki usia yang cukup panjang. Hal tersebut tentu karena kemampuan mereka dalam bertahan hidup di habitat yang liar. Pada 2017 lalu, terdapat kabar duka dari dunia satwa, yakni kematian kuda Nil tertua di dunia tepatnya di Manila, Filipina bernama Berta. Kuda Nil betina dengan berat 2,5 ton ini mati di umur 65 tahun. Begitu juga dengan kasus kuda Nil bernama Donna di Mesker Park Zoo di Evansville, Indiana, Amerika. Ia mati pada usia 62 tahun pada tahun 2012. Umur kuda Nil pada umumnya memang terbilang awet. Mereka bisa bertahan hidup sekitar 40 hingga 50 tahun. Kemampuan kuda Nil dalam bertahan hidup juga dipengaruhi oleh sifatnya yang agresif, karena tidak segan akan menyerang apapun dan siapapun yang mendekati apalagi mengganggu habitat mereka. Sehingga kehidupan mereka akan selalu terjaga, namun sayangnya belakangan ini mulai banyak perburuan yang mengancam kuda Nil guys. Kita pasti sering menggunakan lotion tabir surya sesaat sebelum memulai aktivitas di luar ruangan untuk terhindar dari resiko terpanggang sinar matahari. Namun, bagaimana cara kuda Nil untuk melindungi kulitnya yang sepanjang hari melakukan aktivitas di bawah terik sinar matahari? Mengingatkan habitatnya adalah di alam liar yang terbuka. Lalu bagaimana cara kuda Nil bisa sembuh jika mengalami luka akibat bertarung dengan hewan-hewan buas ya? Di luar dugaan guys, ternyata kuda Nil kebal terhadap banyak penyakit yang mengganggu. Ini yang menyebabkan mereka bertahan lebih lama dari spesies lainnya. Hal tersebut terjadi karena kuda Nil mengeluarkan zat merah berminyak yang membuat mereka terlihat seperti berkeringat darah.
Cairan merah tersebut selain bertindak sebagai pelembab, tabir surya, ternyata juga berperan sebagai pelindung mereka dari kuman atau yang sering kita sebut dengan antibiotik. Karena cairan merah ini pula lah, kudanil terbebas dari infeksi luka setelah pertarungan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa cairan merah tersebut juga bertindak sebagai pengusir serangga, karena lalat tampaknya enggan untuk mendarat di atas tubuh kudanil, guys.